Salam jumpa, salam sehat kembali adik-adik. Bapak Profesor Apoteker Dr. Ernat Imadi Agus Gel Birasuta MSI dari Farmasi FMIPA Universitas Udayana. Video kali ini Bapak menyampaikan subtopik dari materi Undang-Undang Etika Kefarmasian. Jadi, dengan subbahasan kewajiban dan kewenangan apoteker di industri obat berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita lihat Undang-Undang Kefarmasian di industri obat. Pertama kali tentunya kita akan melihat Undang-Undang Dasar seperti pada kajian-kajian sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar pada alinea keempat memajukan kesejahteraan umum, kemudian negara menjamin hak asasi setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk untuk memperoleh kesehatan. Jadi kesehatan sebagai kata kunci dari hal ini. Undang-Undang Dasar sebagai fondasi negara, di sini kita bisa maknai bahwa perundang-undangan terkait tugas fungsi pokok apoteker di industri, khususnya pada industri obat konvensional yang bisa berupa sediaan padat, cair, semi-solid, steril, larutan. Nah, tergantung dari jenis industri dari obat konvensional tersebut. Kalau kita lihat Undang-Undang 36 tentang Kesehatan tahun 2009, di sini akan ada banyak turunan dari peraturan yang di bawahnya, seperti peraturan BPOM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, yaitu Perka 2011, kemudian Perka HK 2011 tentang tata cara sertifikasi atau CPOB, kemudian peraturan 34 BPOM 34 2018 tentang CPOB mungkin sudah banyak diperbarui, dan juga peraturan-peraturan kesehatan Kementerian Kesehatan lainnya yang terkait dengan hal ini sebagai turunan dari Undang-Undang 36 tentang Kesehatan, juga PP 51. Kita bahas pasal per pasal dari Undang-Undang 36 ini. Pasal 98 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita sering tinjau bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau. Nah, itu bunyi pasalnya. Kemudian ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan. Nah, di sini pasal 104 menyatakan bahwa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau keamanan dan atau khasiat dari dan manfaat. Nah, di sini jelas bahwa Undang-Undang 36 mengatur bahwa sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu. Nah, kalau kita lihat pasal 105, sediaan farmasi berupa obat, bahan baku obat, dan harus memenuhi standar farmakope dan bahan baku standar lainnya. Jadi, untuk sediaan farmasi berupa obat tuh harus, dan bahan bakunya harus memenuhi syarat farmakope. Nah, kalau yang lainnya obat herbal itu MMI dan FHI, kemudian kosmetik, Kodeks Kosmetik Indonesia. Jadi masing-masing sudah ditata syarat-syaratnya. Kita lanjut pasal 106. Jadi sebelum sediaan farmasi itu bisa
diperjualbelikan, dia harus punya izin edar. Jadi, kemudian penandaan dan informasi dari sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi syarat objektif, lengkap, serta tidak menyesatkan. Jadi informasi yang diberikan tidak boleh menyesatkan, terus objektif sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini pasal 108 sudah kita jelaskan bahwa praktek kefarmasian harus yang meliputi tadi dari pengadaan, distribusi, penelayanan kefarmasian, dan produksi itu harus dikerjakan oleh tenaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Pasal berikutnya dijelaskan bahwa yang berwenang adalah tenaga kefarmasian. Nah, kita bisa terjemahkan di sini bahwa secara keseluruhan Undang-Undang 36 terhadap tupoksi apoteker terhadap atau kewenangan dan kewajiban apoteker itu melakukan praktek kefarmasian dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, termasuk di dalamnya spesifikasi obat, bahan obat, pengamanan sediaan farmasi, izin edar, serta penandaan dan informasi sediaan sesuai dengan standar mutu pelayanan kefarmasian yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, inilah kerjaan tugas dari negara yang dituangkan dalam Undang-Undang 36 terhadap pekerjaan kefarmasian dan mengawal mutu sediaan kefarmasian. Kita lanjutkan bahwa di sini tentang peraturan BPOM nomor 13 2018 tentang cara pembuatan obat yang baik, yaitu wajib mengacu menjadi acuan bagi industri dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat. Kepala produksi, pengawasan mutu, penjaminan mutu merupakan hendaklah harus seorang apoteker. Jadi ini sudah dituangkan dalam peraturan. Jadi dalam PP 51 juga dijelaskan, di dalam turunan berikutnya yaitu peraturan POM juga ditegaskan bahwa 3 bidang ini menjadi bagian dari tanggung jawab seorang apoteker. Jadi, apoteker dalam pembuatan obat di industri farmasi sesuai dengan CPOB, dia berperan dalam bidang manajemen mutu atau pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Nah, minimal artinya tugas itu yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Jadi CPOB itu terdiri dari seperti yang sudah kita bahas dalam materi-materi sebelumnya, ada manajemen mutu, personalia, bangunan, peralatan, sanitasi, higien, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu dan audit persetujuan pemasokan, kemudian pengamanan keluhan terhadap produk, penarikan produk, dokumentasi, pembuatan analisa berdasarkan kontrak, dan kualifikasi validasi. Jadi CPOB ini diwajibkan dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara saintifik banyak dibahas mengenai good manufacture practice yang terkait juga dengan GMP, CGMP atau juga dengan sistem quality mutu yang sudah dijelaskan dalam kuliah-kuliah nanti. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya berdasarkan manajerial yang ada di industri yang diterapkan dalam peraturan BPOM, itu menggambarkan bahwa ada yang digambarkan merah-merah tersebut menjadi tanggung jawab seorang apoteker, misalnya yaitu manajer R&D, kemudian production, lab QC, PPIC boleh seorang apoteker, boleh bukan, dan juga QC manager di sini biasanya harus seorang apoteker dan harus independen. Nah, hal-hal ini yang diatur dalam BPOM tentang CPOB. Jadi ketika kita lihat tentang sertifikasi CPOB, di sini kita lihat pasal-pasalnya menyatakan bahwa industri adalah badan usaha yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat. Sertifikasi CDOB adalah suatu dokumen yang sah
yang merupakan bukti bahwa industri farmasi telah memenuhi syarat CPOP membuat suatu jenis bentuk sediaan. Artinya, sertifikat ini membuktikan bahwa industri tersebut telah menjalankan CPOP. Kemudian industri farmasi membuat obat wajib memenuhi persyaratan dan pedoman CPOP yang berlaku. Nah, ini merupakan jaminan garansi dari suatu negara terhadap kualitas mutu dari suatu obat yang beredar. Sehingga apoteker bertanggung jawab terhadap spesifikasi CPOP dan membuat permohonan tertulis kepada BPOM. Jadi apoteker bertanggung jawab dalam mengadakan CPOP, mendapatkan sertifikat dan juga menjalankan CPOP selama proses produksi dan selama bekerja di industri. Kita lihat pada peraturan BPOM lainnya tentang tata cara registrasi obat. Jadi, pasal 1, informasi adalah suatu keterangan lengkap mengenai obat yang disetujui oleh BPOM, meliputi khasiat, keamanan, dan cara penggunaan, serta informasi lainnya yang dianggap perlu dicantumkan pada ringkasan karakteristik dari produk, informasi produk untuk pasien atau brosur. Registrasi adalah suatu prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Nah, di sini BPOM berperan untuk mengawal dari kualitas mutu suatu obat yang diberikan izin. Jadi, sebelum obat itu diedarkan atau setelah diproduksi, memenuhi syarat produksi, kemudian dia harus mendapatkan izin edar dari BPOM. Jadi proses registrasinya akan diatur sesuai dengan ketentuan dan dokumen-dokumen yang disiapkan, dokumen bahan aktif, formula, proses pembuatan, data uji disolusi, keterbandingan, kemudian data stabilitas, uji bioavailabilitas dan bioekivalen BABE, dan data-data tersebut disiapkan oleh seorang apoteker. Nah, umumnya data itu menjadi syarat dalam proses pendaftaran. Nah, apoteker di industri di sini bertanggung jawab atas registrasi produk obat dengan melengkapi persyaratan dokumen-dokumen untuk mendapatkan izin edar dari suatu produk. Nah, kita lihat dari undang-undang yang lain. Tentunya seperti pada pekerjaan yang lainnya atau pekerjaan kefarmasian yang lainnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi dasar karena di sini setiap produk, bahan, jasa, barang itu harus dijamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya, dijamin mutunya. Nah, di sini apoteker membantu industri dalam menjamin mutu sediaan yang diproduksinya. Kemudian Permen Kes RI nomor 10/10/2008 di situ juga menata bagaimana tata cara registrasi, informasi obat dan segala macamnya untuk menjamin tentang perlindungan konsumen yang ditetapkan dalam peraturan ini. Bagaimana Permenkes 10/2008 tentang registrasi obat. Jadi registrasi di sini tadi sudah dijelaskan dalam tata cara registrasi dalam Perkapom. Di sini Permen juga menjelaskan registrasi adalah suatu prosedur pendaftaran evaluasi untuk mendapatkan izin edar. Peraturan ini juga mengatur mengenai kriteria dan persyaratan registrasi dari masing-masing jenis obat. Ada obat dalam negeri, obat impor, narkotika, dan lain-lainnya tentang cara registrasi dan evaluasi serta sanksinya. Nah, di sini registrasi diperlukan sehingga apoteker bekerja di sini menjaga obat yang diproduksi oleh industri wajib memiliki izin edar dan proses izin tersebut menjadi tanggung jawab dari apoteker. Jadi untuk mendapatkan izin di sini tenaga kefarmasian yang harus mengerjakan dan bertanggung jawab terhadap kualitas. Undang-Undang Nomor 5 tentang perindustrian di sini menjelaskan bahwa industri, bagaimana industri tersebut sehingga apoteker di sini perlu mengawasi proses pengolahan bahan baku, pengembangan industri, dan pengurusan izin industri. Jadi jika apoteker yang sudah senior dia akan dilibatkan dalam
plan layout dari suatu industri farmasi sampai mendapatkan suatu izin. Nah, semua tata cara izin diatur dalam Permenkes 1799 2010 tentang industri farmasi lebih jelasnya. Nah, Permenkes 1799 2010 di sini menyatakan bahwa industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Proses pembuatan obat dan atau bahan obat hanya dapat dilakukan di industri farmasi yang sudah memenuhi persyaratan CPOB. Jadi ketentuannya seperti tersebut, sehingga kita bisa terjemahkan di sini apoteker wajib memastikan industri farmasi dalam proses produksi telah memenuhi persyaratan CPOP. Nah, itu ketentuan kewajiban dan kewenangan apoteker. Selanjutnya, Undang-Undang 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi yang kita terjemahkan dengan JK, Sistem Jaminan Kesehatan. Nah, di sini jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan obat habis pakai yang diperlukan. Nah, karena jaminan kesehatan memerlukan sediaan farmasi dan perbekalan kefarmasian, maka di sini diwajibkan dalam pasal 25 daftar dan harga tertinggi harus membuat HET, sehingga apoteker wajib mengetahui daftar tertinggi HET dari obat-obatan yang dijaminkan oleh JKN. Nah, pemerintah sudah membuat jaminan ini dengan tata cara bagaimana e-purchasing, bagaimana pengadaan obat yang diatur dalam suatu regulasi. Dalam industri farmasi biasanya apoteker diwajibkan atau dituntut memproduksi obat dengan kualitas yang memenuhi standar JKN. Nah, ini menjadi kewajiban agar bisa masuk dalam industri pasar. Ketika kita lihat PP 82 2018 tentang jaminan kesehatan, di sini ada manfaat dari PP tersebut, pasal 48 vaksin untuk imunitas rutin serta alat dan obat kontrasepsi. Nah, di sini terkait dengan vaksin dan alat kontrasepsi. Kemudian berikutnya, pelayanan obat dan alat kesehatan medis habis pakai pada peserta jaminan kesehatan pada fasilitas kesehatan berpedoman pada daftar obat, alat obat kesehatan, bahan habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian daftar obat dan alat kesehatan menjadi bagian yang dimaksud pada ayat tersebut dituangkan dalam Formularium Nasional dan Kompendia Alat Kesehatan Nasional. Jadi Komite Nasional dalam menyusun Formularium Nasional dan Kompendia Alat Kesehatan harus mengutamakan obat dan alat kesehatan bahan habis pakai yang diproduksi di dalam negeri. Nah, di sini ada kriteria nantinya. Jadi dalam konteks ini pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi hal yang utama dalam suatu kebijakan. Nah, apoteker wajib di sini mengetahui jadi daftar formularium tersebut, atau sebagai apoteker di industri dia akan berusaha memarketkan produknya agar masuk ke dalam formularium nasional. Kalau tidak akan terpakai. Kita tahu bahwa Undang-Undang JKN ini mewajibkan penduduk Indonesia semua terdaftar dan terasuransi, sehingga pada tahun ini kira-kira 95% penduduk sudah tercover oleh asuransi. Nah, oleh sebab itu obat-obatan yang dibutuhkan pasti dan bahan habis pakai pasti tercover dalam asuransi, sehingga di sini peran apoteker menjamin atau berusaha untuk memasukkan daftar-daftar obat hasil produksinya dalam formularium nasional. Kita lihat PP 72 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi. Nah, seperti yang kita sudah bahas bahwa PP ini mengatur tentang bagaimana pengamanan sediaan farmasi. Nah, kita tahu bahwa dalam PP ini bahwa sediaan farmasi obat dan bahan obat harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan farmakope. Nah, di sini apoteker
dalam izin usaha industri. Jadi para bertanggung jawab menjamin mutu sesuai sediaan dan keamanan sesuai dengan kriteria yang tertera dalam Farmakope Indonesia. Nah, di situ tugas tanggung jawab apoteker untuk mengontrol mutu. Kita lanjut. Kita masuk pada PP 51. PP 51 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, ini selalu terkait. Pekerjaan kefarmasian seperti yang sudah kita jelas, termasuk pengendalian mutu sediaan, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penyaluran, pengelolaan, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi, pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Nah, di sini apoteker jadi produksi obat dan bahan obat merupakan pekerjaan kefarmasian, sehingga konsekuensinya menjadi bagian dari pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada tenaga kefarmasian untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian pasal ayat 9 bahwa ada fasilitas produksi sediaan farmasi. Di sini dikatakan bahwa untuk memproduksi obat, bahan obat itu diperlukan industri. Nah, kemudian ayat 17 diperlukanlah standar suatu pedoman untuk melakukan pekerjaan pada fasilitas sehingga akan dibuat nanti SOP. Kita lanjutkan pada pasal 7, pekerjaan kefarmasian dan produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Pada pasal 9 ini ditegaskan bahwa industri farmasi minimal memiliki 3 apoteker. Masing-masing bertanggung jawab pada pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu. Jadi karena undang-undang lebih tinggi mengamanahkan kepada apoteker yang harus melakukan bertanggung jawab pada Undang-Undang 36 pasal 108, sehingga terjemahan dari PP ini khusus pada industri farmasi diwajibkan ada 3 apoteker. Nah, kemudian pekerjaan. Pada pasal 10, pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memenuhi CP, cara pembuatan obat yang baik yang ditetapkan oleh Menteri dan BPOM. Kemudian pada pasal 11, pekerjaan kefarmasian apoteker yang dimaksud pasal 7 harus membuat SPO, standar operasional prosedur. Sehingga standar operasional prosedur dibuat tertulis dan diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini maksudnya untuk menjaga kualitas mutu, menjaga terjadinya, mencegah kejadian error, sehingga dibuat suatu standar prosedur operasional sehingga terjaminlah mutu obat itu menjadi jaminan mutu. Kita lihat, kita bisa simpulkan bahwa PP 51 tentang tenaga kefarmasian, yaitu pengadaan sediaan farmasi, produksi, distribusi, penyaluran, dan pelayanan. Nah, kemudian di sini menugaskan apoteker sebagai penanggung jawab pengendalian mutu sediaan farmasi, kemudian produksi sediaan farmasi, kemudian fasilitas produksi, kemudian apoteker bertanggung jawab, apoteker pendamping, dan juga tenaga teknis kefarmasian di sini bertanggung jawab dalam mengawal mutu sediaan farmasi tersebut. Sehingga ditetapkanlah suatu standar prosedur operasional terkait dengan pengerjaan-pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Kita sedikit berkembang. Setelah kita selesai membahas peraturan-peraturan yang mengatur dalam proses produksi, di sini kita lihat bahwa apa sih yang diperlukan sains dan dalam proses produksi tersebut. Nah, di sini sebagai viewing, wawasan yang adik-adik akan perlukan dalam sebagai pemula atau semester awal di farmasi, kira-kira apa yang dilakukan. Nah, kita memerlukan ISO 1705, yaitu Good Laboratory Practice. Di sini adalah suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian, fasilitas, tenaga kerja, kondisi yang dapat menjamin agar pengujian dapat dilaksanakan
dimonitor, dicatat, dilaporkan sesuai dengan standar nasional dan internasional, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Nah, di GLP ini banyak yang bisa diperlukan, yaitu pertama, good planning and good execution, good sampling practice, good analytical practice, good measurement practice, good documentation practice, good housekeeping practice. Jadi semua ditata, semua diatur dalam GLP. Nah, di sini adik-adik perlu belajar nanti untuk memenuhi kebutuhan ini, atau jika adik-adik tertarik untuk berkarir di industri. Apa sih CPOB? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, aspek CPOB tadi sudah dijelaskan, ada manajemen, personalia, bangunan, fasilitas, peralatan, sanitasi higien, produk, kemudian ada pengawasan mutu, inspeksi diri, audit persetujuan pemasok, keluhan atau compliant, ada dokumentasi, ada pembuatan dan analisis, ada klasifikasi dan validasi. Jadi CPOB ini suatu industri telah memiliki sertifikat membuktikan bahwa industri telah memenuhi syarat dalam pembuatan sediaan yang bermutu. Tujuannya dibuat suatu pedoman CPOB, produksi obat adalah menjamin bahwa produk obat yang dibuat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaan. Nah, itu tujuannya, sehingga nanti adik-adik akan belajar bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standarnya. Kita lihat farmakope. Apa sih farmakope? Jadi farmakope umumnya terdiri dari monografi secara umum, kemudian monografi bahan, ada monografi sediaan obat, ada monografi ekspien, ada monografi sediaan biologi, ada monografi dari radiofarmasi. Di sini mencantumkan segala kriteria uji dan standar yang harus dipenuhi. Farmakope merupakan suatu standar persyaratan mutu bahan obat dan sediaan farmasi yang beredar di Indonesia. Apabila terdapat suatu acuan yang belum tercantum dalam farmakope Indonesia, dapat digunakan farmakope negara lain sebagai referen. Kemudian tujuan dari penggunaan farmakope Indonesia sebagai acuan diharapkan bahwa mutu bahan baku obat dapat terjamin dan sediaan obat menjadi Indonesia juga terjamin keamanan dan mutu khasiatnya, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat secara menyeluruh. Dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan standarisasi metode prosedur analisis, sediaan obat, serta bahan baku obat. Nah, ini menjadi acuan sehingga di sini kita bisa jaminkan bahwa ketika standar mutu ini dilaksanakan sesuai dengan kriteria farmakope, kita jaminkan bahwa sediaan mutu tersebut akan memenuhi, sediaan farmasi akan memenuhi mutu yang diinginkan. Pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Jadi, pertama, ada undang-undang yang mengatur tentang pekerjaan apoteker di industri farmasi. Undang-undang ini mengamanahkan kepada apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Selanjutnya, kita tahu bahwa dalam produksi obat bahwa harus memenuhi standar CPOB, GLP, dan juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan uji yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia. Sehingga SDM pun dari sumber daya tersebut harus diatur. Nah, industri farmasi harus memiliki personalia yang berkualitas dan berpengalaman. Kemudian, semua produk yang diproduksi harus terregister. Artinya, harus memiliki izin edar baru bisa memenuhi syarat untuk diedarkan. Ketika sudah memenuhi izin edar akan dilakukan kontrol secara terus-menerus sehingga dilakukan penjaminan mutu dari suatu sediaan farmasi. Demikianlah adik-adik pembahasan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan industri obat. Nah, di sini terima kasih adik-adik sudah menyimak video, kemudian lebih jauh kita akan belajar lagi tentang bagaimana ilmu yang bisa diterapkan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.
Jangan lupa adik-adik subscribe, like, sebarkan videonya kepada teman-teman sejawat adik-adik atau teman-teman adik-adik yang menempuh mata kuliah yang sama di perguruan tinggi lain agar sebagai bahan pembelajaran. Terima kasih banyak sudah menempuh. Sampai jumpa pada materi-materi video selanjutnya.